Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Assalam. Bertemu lagi dengan Ibu Desi Arisandi di Assalam Education. Nah, sebelum kita lanjutkan ke penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi, yang pertama yang harus kalian pikirkan, yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan observasi? Terus yang kedua, apa sih yang kamu ketahui tentang laporan hasil observasi? Nah, yang ketiga, apa sih fungsinya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu penjelasan mengenai istilah observasi. Yang pertama, berdasarkan KBBI, yaitu peninjauan secara cermat. Selanjutnya, menurut Wikipedia, observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek untuk memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Namun, secara sederhananya, observasi itu artinya mengamati. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian laporan hasil observasi. Nah, pengertiannya adalah teks yang memaparkan informasi berupa fakta-fakta suatu objek tertentu. Nah, objeknya itu apa saja sih? Yang pertama, bisa manusia, bisa tumbuhan, bisa hewan, bahkan benda-benda di sekeliling kalian pun bisa kalian jadikan objek untuk laporan hasil observasi. Nah, informasi yang kalian temukan itu harus melalui pengamatan. Nah, biasanya dilakukan secara wawancara atau penelitian lapangan, bahkan bisa juga dilakukan dengan penelitian laboratorium. Nah, selanjutnya, wujud teks LHO itu dapat berupa artikel, makalah, atau laporan penelitian. Oke, selanjutnya fungsinya apa sih gitu ya, fungsi dari teks laporan hasil observasi itu? Jadi fungsinya itu adalah untuk memaparkan informasi suatu fakta mengenai suatu objek tertentu. Nah, yang tadi objeknya itu bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuhan. Nah, selanjutnya dapat juga tuh diteliti berupa keadaan alam, perilaku sosial, kondisi budaya, dan benda ataupun hal-hal yang lainnya. Oke, selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Baik, kita jelaskan satu persatu ya. Dari mulai pernyataan umum dulu nih. Yang pertama, menjelaskan objek yang diamati, baik itu tentang karakteristik, keberadaan, kebiasaan, pengelompokan, dan lain-lain. Segitu. Nah, untuk yang kedua, yaitu deskripsi bagian, menjelaskan aspek-aspek tertentu dari objek yang diobservasi atau diamati. Selanjutnya, yang ketiga, deskripsi manfaat. Itu menjelaskan kegunaan dari paparan topik yang telah kalian analisis tadi, gitu. Sampai di sini paham mengenai pengertian dan struktur teks. Oke, selanjutnya ke materi selanjutnya. Yang pertama mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu nomina atau kata benda. Nah, nomina ini biasanya berisi penguraian peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contohnya itu bencana alam, keadaan penduduk, planet bumi, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada verba material. Kalian tahu verba itu apa? Ya betul, verba itu adalah kata kerja. Kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan sesuatu. Gitu ya, contohnya melumpuhkan, membatasi, memberikan, dan lain-lain. Yang ketiga ya, yaitu afiksasi atau nama lainnya pengimbuhan. Gitu ya, contohnya imbuhan di, imbuhan ke an,
imbuhan me nasal, dan lain-lain. Seperti itu. Yang terakhir ada kalimat definisi. Nah, kalimat definisi ini merupakan kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, dan lain-lain. Kalimat definisi ini ditandai dengan kata ialah, merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. Seperti itu. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan teks LHO yang kelima. Tadi kan ada kalimat definisi. Nah, selanjutnya ada kalimat deskripsi. Perbedaannya apa? Nah, untuk yang kalimat deskripsi ini berupa uraian penjelasan mengenai teks atau kalimat definisi yang tadi. Jadi, pengertiannya adalah menggambarkan sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Sifat-sifat itu antara lain dapat berupa ukuran, warna, ataupun karakteristiknya. Seperti itu. Oke, nah yang terakhir ada kalimat simplex dan kalimat kompleks. Oke, kita lihat dulu simplex, artinya simple atau sederhana. Jadi kalimat simplex itu terdiri dari satu klausa. Gitu. Contohnya, ayah pergi ke kantor. Itu contoh kalimat simplex. Nah, yang keduanya kalimat kompleks. Kalau kalimat kompleks itu terdiri dari dua klausa. Gitu ya, ditandai dengan kata penghubung dan, atau, dan lain-lain. Contohnya, ayah pergi ke kantor dan ibu memasak di dapur. Nah, gimana, sudah paham tentang teks laporan hasil observasi? Oke, mungkin untuk materi kali ini dicukupkan sampai sini. Kita bertemu di video pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa ikuti terus video-video menarik dari kanal YouTube SMA Plus Assalam. Jangan lupa di like, share, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.